Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Dalam pertemuan kali ini kita akan mengkaji ulang tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana bahwa sejarah ini di beberapa masjid di bulan Ramadan ini dan juga musalla itu sengaja kami buat materinya memang tentang sejarah Nabi, karena kadang kita banyak lupa sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menyampaikan sejarah ini dengan secara bahasa Indonesia, maka terlebih dahulu kita baca secara bersama-sama yang hafal. Kalau yang enggak hafal boleh didengarkan, yaitu Kitab Al-Barzanji, rawi yang ke-12 tentang sejarah tentang menerima wahyu pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa lamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan ala awfaqil aqwali lidhawil alimiyah. Ba'asahu Allahu ta'ala lil alamin bashiran wa nadhiran fa'ammahum birahman wa budi'a ila tamami sittati ashhurin birru'ya sadiqatil jaliyah فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ صُبْحٍ أَضَاءَ سَنَةً
Itu adalah bait atau rawi ke-12 dari kitab Al-Barzanji. Kembali kami ingatkan bahwa ini bukan ayat Al-Quran, ini adalah sejarah syair. Jadi kalaupun ada ujungnya itu pakai itu adalah karena dia syair, irama ya, bukan mengada-ngada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka di dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kita dulu mengingat-ingat tahun-tahun daripada kehidupan Nabi. 2 bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan, maka meninggallah ayahnya Abdullah. Kemudian disusui oleh ibundanya Aminah, lanjut disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah, seorang budak Abu Lahab yang sudah dimerdekakan. Kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah yang berada di suku Su'ud antara Taif dengan Mekah, ada sebuah desa terpencil. Disusuilah di sana kurang lebih 4 tahun lamanya. Lalu kemudian umur 4 tahun Nabi kita dibawa pulang kembali, diantarkan pulang kembali ke pangkuan Sayyidah Aminah. Dirawatlah Nabi kita Muhammad SAW selama 2 tahun bersama Sayyidah Aminah. Setelah umur 6 tahun Nabi kita, maka dia dibawa oleh Sayyidah Aminah berziarah ke Madinah, ke Abwa. Abwa itu adalah sebuah desa yang berada antara Makkah dan Madinah. Jarak antara Makkah dan Madinah sekitar 500 km. Maka di pertengahannya ada namanya Abwa. Disitulah ayahnya Abdullah dimakamkan. Lalu kemudian pada umur 6 tahun tadi dibawalah oleh Aminah berziarah, menziarahi makam ayahnya. Lalu kemudian dengan takdir Allah mau pulang, sakit ibundanya Sayyidah Aminah. Lalu kemudian setelah dia sakit meninggal dunia juga di sana, di Madinah. Jadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim piatu. Sedih rasanya perasaan Nabi pada saat itu, apalagi kakeknya Abdul Muttalib menangis terseduh-seduh. Merasa kasihan dia dengan Nabi Muhammad cucunya. Masih dalam kandungan sudah meninggal ayahnya. Umur 6 tahun sudah meninggal ibunya, yatim piatu. Ini sebenarnya secara hikmah sangat besar sekali hikmahnya. Nabi kita dalam keadaan yatim mulai kecil, yatim piatu mulai kecil. Tak tahu dia siapa ayahnya. Umur 6 tahun masih lucu-lucunya meninggal mamanya. Ternyata ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur skenario itu untuk apa? Supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah durhaka kepada ibu bapaknya. Jadi rupanya anak yatim itu ada juga kelebihannya. Apa kelebihannya? Tidak pernah durhaka kepada ayah ibunya. Karena kalau kita yang hidup lama dengan orang tua, bertemu dengan orang tua, tidak tertutup kemungkinan bahwa kita sering, kadang ada yang terus menerus. Apa itu? Melakukan dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu, durhaka kepada ayah. Padahal durhaka kepada ayah dan ibu itu dosanya adalah luar biasa besarnya. Selalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bahwa wajib menyembah Allah, wajib bersyukur kepada Allah. Maka setelah Allah menjelaskan seperti itu, lalu dilanjutkan dengan berbakti kepada orang tua. Banyak ayatnya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli, kata Allah, wali walidayka. Kata Allah, wa wasainal insana, kami wasiatkan, kami perintahkan manusia, wa wasainal insana biwalidayhi, kepada orang tuanya diperintahkan apa? Untuk berbakti. Biwalidayhi, kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah menakdirkan bahwa kita ini dijadikan di rahim ibu kita selama 9 bulan. Bagaimana keadaan ibu kita waktu beliau mengandung? Wahnan ala wahnin, dalam keadaan kesusahan di atas kesusahan, penderitaan di atas penderitaan. Wa fisaluhu fi amain, kata Allah. Lalu kemudian ibu itu menyusui, menyapih selama 2 tahun. 2 tahun kita disusuinya. Bahkan ada yang lebih 2 tahun disusui. Walaupun ada juga yang tak mau menyusui, tak mau dia menyusui anaknya, disuruhnya lembu menyusui. Ada juga itu kan. Bukan lembu yang boh-boh itu, tapi susu lembu tadi, sapi itu sudah dikemas, sudah dibungkus, sudah diekstrak. Nah, itulah yang diberikan kepada anak. Tapi kalau zaman-zaman dulu jarang itu, karena nggak ada yang jual, pasti anaknya disusui. Setelah kita dikandungnya 9 bulan, lalu disusuinya, dirawatnya. Ibu kita itu dirawatnya kita. Udah kita 9 bulan menumpang di rahimnya. Ibu kita dalam keadaan susah payah. Lalu kemudian setelah dilahirkan juga dengan taruhan nyawa. Lalu kemudian setelah melahirkan sudah hidup kita. Berbagai macam penderitaan yang dihadapi oleh ibu kita, bapak kita. Terkadang dia tidak sempat makan agar anaknya makan. Terkadang dia tidak tidur agar anaknya tidur. Terkadang sedang makan pun ibunda kita, sedang makan pun ayah ibu kita, lalu kita buang air besar, air kecil, harus dikerjakan dulu. Harus diurus dulu anak tadi. Demikian juga dibelanjai, dikasih fasilitas. 2 tahun disusui, lalu setelah itu dirawat. Maka wajiblah kita berbakti kepada ibu bapak. Setelah Allah menjelaskan berbakti, bertaat kepada Allah. Maka apa kata Allah? Anishkurli, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah. Kita harus bersyukur, kita wajib bersyukur. Bersyukur apa itu? Bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, segala-galanya. Bersyukur kita telah diberikan kehidupan, kesehatan, umur panjang. Ya udah, bersyukur dengan cara apa? Kerjakan sholat, kerjakan puasa, kerjakan zakat. Malah antara zakat dan apa dan sholat itu tak terpisah, nggak ada pisah-pisah. Selalu dalam perintah aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, kerjakanlah zakat. Para ulama menjelaskan ini ada beberapa macam, selalu ayatnya berhubungan. Yang kedua-dua ini selalu berhubungan, maka wajib kedua-duanya dilakukan. Kalau satu tak dilakukan, maka tak diterima salah satunya. Contoh, sholat. Selalu berhubungan antara perintah sholat dengan zakat. Maka kata para penafsir, para ulama, kalau dikerjakan sholat, tak dikerjakan zakat, tak terima sholatnya. Nah, itu dia. Atau dikerjakan zakat, ada orang kaya, zakatnya dibayar, terus bayarnya, nggak ada yang tersisa, infaknya banyak sekali, apalagi bulan Ramadan, infak, tapi tak sholat. Infaknya juga, zakatnya juga tak terima. Jadi kedua-duanya itu selalu berhubungan. Yang berhubungan ini kata para ulama itu
Kedua-duanya wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan satu saja enggak diterima yang satu. Apalagi yang lain, yang selanjutnya kata para penafsir itu ini tadi. Aniskurli wali walidaika, bersyukurlah engkau kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bu, kalau ada orang yang taatnya kepada Allah sangat luar biasa, taat sekali dia kepada Allah, luar biasa taatnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, banyak kali yang dikerjakannya ibadah-ibadah yang lain. Tapi ibunya rupanya disakitinya, ibunya, bapaknya durhaka kepada bapaknya. Maka karena ini adalah selalu berhubungan, maka amal ibadahnya ditolak, tidak diterima. Demikian juga ada juga orang umpamanya taat sekali sama ibunya, sayang sekali, tapi tak taat kepada Allah, ditolak juga amal ibadahnya itu. Maka berhati-hatilah kepada orang yang masih ada ayah ibunya. Yang ada ayah ibunya, selalulah berbakti kepada mereka. Jangan pernah sekali-sekali engkau menjawab, berkata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan pernah engkau katakan kepada ibu bapakmu. Jangan pernah, dan jangan pernah engkau sanggah, engkau sergah. Kita kadang manusia ini keterlaluan. Waktu kita kecil, sewaktu kita di rahimnya, dirawatnya kita dengan kasih sayangnya. Begitu kita sudah menjelang dilahirkan, lahirkannya. Setelah kita sudah lahir, dirawatnya, habis-habisan kita dirawatnya. Ada orang tua yang tak tidur malam. Ada orang tua yang terus-menerus bekerja, mulai pagi sampai malam, pontang-panting, tunggang langgang, gak berhenti. Untuk siapa? Untuk anak. Ya, kenapa? Kenapa enggak sholat subuh? Ya, kayak mana mau sholat subuh? Saya pun pergi jualan, Pekan Rimo tahulah jam 3, maka kalau enggak jam 3 datang, udah macet. Harus cepat-cepat berangkat, pulangnya malam. Untuk siapa alasannya? Untuk anak, untuk kita anaknya. Demikian juga dengan ayah kita, nggak tahu terik matahari, nggak tahu panas, nggak tahu keringat, nggak tahu apa, untuk kita anaknya. Lalu kemudian kalau kita durhaka kepada orang tua, seluruh amal ibadahmu, apapun yang kau lakukan, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ini bahayanya ternyata. Kalau kita, bukan kita niatkan, enggak kita minta, tapi kalau bareng dengan orang tua, tidak bisa kita hindari yang namanya durhaka kepada orang tua itu, enggak bisa. Walaupun kita sudah besar, apalagi sudah besar, apalagi sudah dewasa, apalagi sudah kawin, apalagi kaya raya, wah, tanda-tanda kiamat terus datang. Apa itu? Kata Nabi, tak akan terjadi nanti hari kiamat itu. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan, kalau tanda-tanda kiamat itu nanti adalah seorang tuan telah melahirkan ibunya. Seorang tuan melahirkan ibunya. Artinya bahwa tanda-tanda kiamat itu kalau ada manusia, kalau ada kita, menjadikan ibu kita menjadi pembantu. Bagaimana caranya jadi pembantu? Begitu dia datang ke rumah kita atau berdekatan rumah kita, kita jadikanlah ibu kita atau bapak kita menjadi perawat anak-anak kita, menjadi tukang jaga rumah kita. Bu, kau udah tua, kau tinggal sendiri di rumah, sini aja kau, Bu, sini aja, tinggal rumahku, sambil jaga anakku, kemudian jaga rumah.
Pokoknya semua keinginanmu ku tanggung. Aku pergi kerja ke kantor. Kata ibunya, oh ya udahlah nak, baik. Tinggal ada di rumah, menjaga rumah, kemudian menjaga anak, menjaga cucunya. Ini termasuk kategori tanda-tanda kiamat. Durhaka kita itu. Durhaka kita orang tua, anak kepada orang tua. Hati-hati. Bagaimana ya caranya? Kalau mau datang dia ke rumah kita, datang. Kalau mau kerja dia kerja, enggak juga kita larang-larang, tapi tak pula kita perintah. Bu, ini ada juga ini anak yang agak luar biasa ini, kena banyak uangnya bu. Ini karena memang setiap bulan saya mengeluarkan ke pembantu banyak lah bu, 1 juta sebulan. Alangkah indahnya kalau 1 juta itu sama ibu, tinggal aja ibu di rumah. Wah, udah pula ganti pembantu dia, gajinya pula per bulan 1 juta, mungkin lebihkannya juga. Ini tidak boleh, jangan, agar kita tidak menjadi anak yang durhaka kepada ibu dan bapak. Nggak bisa. Mari kita ingat-ingat berapa kali kita durhaka kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Masya Allah. Maka berhati-hatilah. Bagi yang masih ada ibu bapaknya, berhati-hati. Bagi yang tak ada lagi, jangan lupa berdoa, berziarah. Selalu kirimkan hadiah-hadiah kepada orang tua. Sedekah, apa yang kita kirimkan hadiah? Sedekah. Ada kita sedekahkan ini, entah apa ini kurma sedekahkan. Lalu niatkan nih untuk ibu bapak saya. Atau apapun yang kita sedekahkan kepada orang, anak yatim, makanan nih pada ibu bapak saya. Sedekah tuh. Tanda kita sayang kepada orang tua kita. Ziarahi, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Tak akan mampu membayar semua jasa-jasa mereka. Nah, maka ternyata hikmah Nabi kita Muhammad SAW menjadi yatim piatu agar Nabi kita itu suci, bersih, tak ada dosa kepada kedua orang tua. Masih dalam kandungan, udah meninggal, mana ada dosanya kepada ayah itu, bersih. Masih umur 6 tahun, udah meninggal ibunya. Jadilah dia yatim piatu, bersih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian umur 6 tahun, setelah umur 6 tahun, meninggal ibunya, dirawatlah oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Setelah dirawat oleh kakeknya selama 2 tahun, umur 8 tahun, meninggal kakeknya. Setelah umur 8 tahun dirawatlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman Nabi kita Muhammad. Oh, pelokot nakenen. Luar biasa. Ketika disebut Nabi Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pelokot ketika disebut nama Nabi nggak mau berselawat. Pelokot tau bu? Pelit. Pelit tuh. Lalu kemudian umur 8 tahun dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Setelah umur 12 tahun berdagang ke Sam, ke negeri Sam, dibawa oleh pamannya ke negeri Sam. Lalu bertemulah perjalanan di Buhaira, bertemulah dengan seorang rahib, seorang yang pandai kitab zaman dahulu, pandai dia kitab-kitab zaman dahulu, kitab Taurat tahu dia. Lalu kemudian diperhatikannya lah Nabi kita Muhammad SAW tadi bersama rombongan itu ada keajaiban. Apa keajaiban? Ini ini udah tua dia, Buhaira ini udah tua dan jarang keluar. Tapi pada ketika itu karena dia memang menunggu-nunggu datangnya seorang nabi, karena di kitab-kitab zaman dahulu udah dijelaskan akan datang nabi, namanya ini, bentuknya begini, mukjizatnya begini, dia udah tahu. Ditunggu-tunggunya kapan kira-kira lewat rombongan itu. Kemudian pada suatu ketika Nabi kita lewat bersama Abu Thalib rombongan, ditengoknya. Ini Nabi yang saya tunggu-tunggu.
katanya di dalam hati. Lalu kemudian ternyata dilihatnya bahwa banyak keajaiban kepada Nabi. Apa keajaibannya? Yang pertama, Nabi itu tidak pernah kena terik matahari, selalu diikuti awan. Tahu dia, si Buhairah ini, si rahib ini. Lalu kemudian diperhatikannya lagi, Nabi tadi setiap batu yang dilewatinya, kayu, tunduk kepada Nabi. Demikian juga mukjizat-mukjizat yang lain. Lalu kemudian begitu lihat rombongan disuruh singgah. Begitu singgah, lalu kemudian singgah. Ditanya, wahai pedagang, dari mana kalian? Dari Mekah, kata Abu Talib. Siapa yang bersamamu? Kata Buhairah. Maka Buhairah, bahkan Abu Talib menjawab, ini anakku, katanya. Datang Buhairah, engkau berbohong, katanya. Ini bukan anakmu, katanya. Loh, kata Abu Talib, kenapa pula bukan anakku? Ini anakku, bukan anakmu ini. Kau tahu kau bukan anakku? Saya melihat pada diri anak ini ada keajaiban. Tanda-tanda Nabi, tanda-tanda Rasul ada padanya. Ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Oleh orang-orang, banyak orang yang ahli-ahli di bidang sejarah sudah ditunggu-tunggu ini. Di antaranya ditutupi awan. Kemudian setiap dilewatinya batu, kayu, tunduk kepadanya. Lalu kemudian ada cap kenabian di pundaknya. Kemudian dia dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Kau mengaku sebagai ayahnya. Sementara dalam apa itu dijelaskan dia yatim piatu. Ketika itu lalu Abu Talib terheran-heran. Oh, betul juga apa yang dibilang oleh oleh rahib ini. Betul wahai rahib Pak Buhairah, bahwa memang ini bukanlah anakku, ini adalah keponakanku. Ayahnya meninggal waktu dia 2 tahun dalam kandungan, ibunya meninggal 6 tahun umurnya. Maka dia adalah bukan anakku, ini adalah anak keponakanku, anak saudaraku, kata Abu Talib. Berarti ini adalah Nabi yang kami tunggu-tunggu. Tapi jangan, oleh karena demikian, wahai Abu Talib, jangan kau bawa dia ke Sam. Kenapa jangan dibawa ke Sam? Karena kalau nanti orang Yahudi tahu bahwa ini Muhammad telah lahir, dia akan menjadi pejuang agama, maka mereka akan membunuhnya. Kenapa mereka membunuhnya? Rupanya salah satunya gini, orang Yahudi itu, Yahudi yang tulen dulu, menunggu-nunggu juga rupanya dia. Tapi mereka ingin agar yang jadi nabi ini adalah dari keturunan mereka. Jangan dari Arab. Jangan Muhammad, tapi anak mereka. Karena mereka tak terima. Mereka inginnya nabi itu dari sana. Makanya ketika dia tahu nanti bahwa ini lahirnya di Arab, ini namanya, ini nama kakeknya, mau dibunuh orang tuh, ya udah. Kalau begitu bawa dia balik. Abu Talib pun membawanya. Bawanya pulang. Umur berapa tadi? 12 tahun. Lalu kemudian lanjut umur selanjutnya, umur 25 tahun. Menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ini harus ingat-ingat dia. Sejarah Nabi itu kalau nggak kita ingat-ingat, kalau nggak kita pelajari, nggak akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Umur 25 menikah dengan Nabi. Setelah menikah dengan Nabi dapat anak 7 orang. Siapa nama anaknya? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Berapa anak Nabi? 7. Siapa namanya? Ya, Ustaz ini boro-boro anak Nabi hafal. Anakku aja lupa aku namanya. Saking banyaknya. Anakku 12. Tas siapa nama yang paling kecil? Anak Nabi ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Kemudian anak Nabi yang laki-laki dari kecil meninggal. Nggak ada yang besar. Meninggal. Lalu kemudian anak Nabi juga yang perempuan meninggal juga sewaktu masih hidup Nabi. Hanya 1 yang hidup. Setelah Nabi meninggal ada 1 lagi yang hidup. Itulah Fatimah.
Sayyidah Fatimah hidup dia, ada anaknya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Fatimah ini juga setelah Nabi meninggal nggak lama lagi dia pun meninggal juga. Makanya nggak lama-lama umurnya. Lalu kemudian umur 35 tahun. 35 tahun umur Nabi terjadi Ka'bah terjadi kebanjiran. Setelah banjir lalu harus dirobohkan karena sudah rusak Ka'bah tadi. Dirobohkan, mereka bangun. Begitu sudah dibangun, lalu kemudian untuk menaikkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya mereka bersengketa antara suku-suku. Siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad? Lalu timbullah suatu pendapat bahwa siapa saja yang lewat duluan dari pintu Ka'bah, maka dialah yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Kita serahkan kepadanya bagaimana caranya untuk mengangkat. Ternyata ditakdirkan Allah Nabi kita Muhammad yang duluan keluar. Setelah Nabi kita keluar, maka kemudian barulah Nabi kita tadi diberikan kepercayaan, wahai Muhammad, engkau kami percayakan untuk mengambil kebijakan. Bagaimanakah kita buat apa ini, Hajar Aswad ini? Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengambil selendangnya, mengambil surban lah itu ya kira-kira kalau sekarang nih. Diambil surbannya lalu dibentangkan. Setelah dibentangkan dinaikkanlah oleh Nabi Hajar Aswad tadi ke surban itu, ke selendang itu. Lalu setelah itu disuruhlah masing-masing kafilah itu memegang ujung-ujung daripada selendangnya, dibuka gini, pegang ini, pegang keliling, akhirnya diangkat sama-sama. Lalu kemudian dinaikkanlah ke tempatnya yang sekarang itu. Yang dilihat oleh kita itu Hajar Aswad ditempatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terjadi perang. Umur 40 tahun sebelum umur 40 tahun. Nah, ini intinya. Ini inti daripada ceramah kita pagi ini. Sebelum umur 40 tahun, ternyata 3 tahun setiap bulan Ramadan, 3 tahun sebelum turunnya wahyu, setiap bulan Ramadan Nabi kita itu berangkat ke sebuah gua, sebuah tempat, sebuah bukit, Jabal Nur. Di sana ada lobang tempat batu. Lalu kemudian ada ruangnya sedikit, tak panjang tempat itu, hanya kecil. Di situ rupanya Nabi. Setiap bulan Ramadan beliau situ, 3 tahun. Kenapa beliau berangkat ke gua ini tadi? Karena ternyata beliau bingung melihat manusia pada saat itu. Manusia zaman jahiliyah itu sangat luar biasa jahilnya, bodohnya. Kenapa bodoh? Masa anak yang lahir perempuan begitu lahir dikorek tanah, tanam hidup-hidup? Nah, itu dia bejatnya memang pada saat itu. Lalu kemudian banyak hal-hal yang aneh-aneh. Perjudian, perzinahan, penyembah patung ini itu banyak sekali di kota Mekah itu. Kriminal-kriminal itu biasa. Lalu kemudian ada lagi yang paling lucu. Dibuat mereka lah patung dari roti. Lalu kemudian roti tadi disembah-sembah. Setelah capek sembah-sembah, lapar perut. Lalu kemudian diambillah roti Tuhan tadi dimakan. Jadi Tuhannya pun dimakannya. Itulah jahilnya orang itu. Begitu disembah-sembahnya roti tadi, udah sembah-sembah, udah capek. Begitu udah capek, lapar, ya udah ambil roti tadi, ambil patung tadi dari roti, makan. Itulah yang membuat Sayyidina Umar kadang ketawa, kadang menangis. Begitu ingatnya ditanamnya anaknya perempuan, menangis dia. Begitu ingatnya bahwa dia sangat jago pada saat itu, Tuhan pun dimakannya, ketawa dia. Bilangnya. Jagonya saya dulu sebelum Islam, katanya. Kenapa? Tuhan pun saya makan, bilangnya. Nah, makanya ketawa dia, senyum-senyum dia. Itulah kebejatan. Akhirnya Nabi Muhammad melihat keadaan pada saat itu, bagaimana ini? Kok bisa seperti ini? Tapi walaupun Nabi itu dalam keadaan bingung, dalam keadaan melihat keadaan pada saat itu, tak pula ada jalan keluar dari Nabi. Apa yang harus dilakukan? Nggak tahu dia apa yang harus dilakukan.
Sehingga Nabi berangkatlah dia ke Gua Hira. Gua Hira itu kalau nggak salah di sekitaran utara bagian Mekah, 3 kilo 200 meter perjalanan menuju bawah bukitnya. Lalu perjalanan ke atas bukit itu sekitar 1 jam atau 1 jam setengah karena tinggi. Jarang orang umrah atau orang haji jarang yang bisa naik ke atas kalau tak dipaksakan karena tinggi. Dan kemudian orang pun pergi itu biasanya habis subuh atau jam 3 pagi berangkat ke atas karena kalau tengah hari nggak sanggup, panas. Kalau musim panas. Lalu kemudian bingung, itulah dia pergi ke Gua Hira. 3 tahun setiap bulan Ramadan berangkat beliau, dibekali oleh Sayyidah Aminah, Sayyidah Khadijah, mohon maaf. Dibekali, dibawa bekal-bekal, bawa makanan, bawa beras, bawa pergi ke Gua Hira. Ngapain di sana? Berzikir, mengingat Allah. Kemudian melihat kebesaran Allah. Karena Gua Hira tadi hanya namanya aja ya gua, sebenarnya dia dari ruang masuk sebelah kanan atau kiri tembus cahaya pun ada masuk. Dan kemudian kadang-kadang sekali-sekali Nabi melihat kota Mekah tuh, dipandangnya, tengoknya kebesaran Allah, tengoknya semua. Kemudian berzikir lagi. 3 tahun inilah makanya para ulama-ulama kita, ulama-ulama tasawuf, membuatlah dengan nama tarikat-tarikat itu atau suluk. Itu dia. Jadi kalau ada orang nanti bilang bid'ah katanya, oh berarti dia tak baca sejarah. Nabi Muhammad itu pergi ke Gua Hira sendiri. Di gua, di atas gunung. Kalau sekarang umpamanya orang bersuluk pun enggak pula di atas gunung. Enggak pula di gua, tapi di tempat-tempat ibadah, berzikir. Untuk apa? Ya untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingat-ingat itu, kalau kita pikir-pikirkan, Bu, kita ini masih jauh sekali. Walaupun kita sudah berusaha sholat jamaah, sudah berusaha mendengarkan ceramah pagi-pagi, sudah berusaha bersedekah, ternyata jauh ketinggalan. Ada di antara saudara-saudara kita, ibu-ibu pada saat ini mereka pergi ke ulama, kemudian di sana mereka menginap 40 hari, Bu. Bukan tanggung-tanggung, 40 hari mereka di sana. Ngapain? Mengambil sholat jamaah 40 hari. Kalau kita pikir, ya Allah, kok 40 hari? Tinggal di situ, ibadah ini itu, nggak ada lagi kesibukan dunia. Ada juga di antara saudara-saudara kita 10 hari suluk. Dari awal Ramadan sampai 10. Ada yang 20, awal Ramadan sampai 20. Ada yang suluk 30, dari awal Ramadan sampai hari 30. Begitu mau hari raya baru mereka pulang ke rumah. Berarti kita ini belum apa-apanya. Kita ini walaupun kita merasa udah hujan pun datang kita, walaupun kita menganggap meninggalkan pekerjaan rumah kita, mungkin ada yang jualan ini ditinggalkan jualan dulu, nggak buka dulu tokonya. Mungkin ada juga yang urusan-urusan lain mau ke kantor, tapi ditinggalkan dulu. Itu ternyata belum apa-apa. Kenapa? Mengingat juga Nabi tadi 1 bulan penuh berada di Gua Hira. Lalu kemudian pada umur 40, dengan takdir Allah, datanglah malaikat Jibril. Kapan datangnya malaikat Jibril itu? Ada yang bilang 17 Ramadan, disebut dengan nuzulul Quran. Ada yang mengatakan 27 Ramadan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran pertama kali kepada Nabi, itulah Lailatul Qadar, yang dinanti-nantikan oleh umat Islam.
Lailatul Qadar. Kapan tuh Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Jangan menunggu-nunggu kapan Lailatul Qadar. Nggak usah tunggu-tunggu, tapi ibadah aja terus. Karena itu rahasia Allah. Memang ada para ulama menyampaikan bahwa 10 terakhir bulan Ramadan katanya. Nah, ulama-ulama kita ada yang mengatakan ya. Lalu kemudian pada malam-malam ganjil. Tapi jangan kita pilih-pilih. Oh, ini Lailatul Qadar malam ganjil nih, Lailatul Qadar nih, beribadah. Enggak gitu. Karena kalau begitu nanti enggak dapat kita. Tapi kita usahakan saja malam-malam bulan Ramadan itu seluruhnya kita jadikan sebagai Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar, satu malam kita beribadah, itu diganjar 83 tahun beramal ibadah. Satu malam beribadah dibalas dengan 83 tahun. Jadi kalau umur kita 83 tahun, berarti seluruh umur kita itulah beribadah. Gitulah kira-kira. Tapi itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun, begitu sudah turun Jibril, bukannya langsung diberikan apa tadi, ayat Iqra tadi, enggak, tapi disuruh baca. Ya Muhammad, Iqra, baca. Disuruh Nabi Muhammad baca. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'ana bikarin, saya tidak pandai membaca, kata Nabi Muhammad. Oh, udah tak kemana ada ibu nih? Udah pulang, masih duduk tapi udah pulang hatinya. Dirangkul setelah disuruh baca, kata Nabi Muhammad, saya tak pandai baca. Lalu kemudian di apa Nabi? Apa namanya itu? Dirangkul, tapi rangkulnya bukan rangkul mesra. Dirangkul oleh malaikat Jibril, dirangkulnya dengan kuat sampai sesak dada Nabi itu, sesak. Udah sesak napas Nabi, baru dilepaskan lagi balik. Baru kemudian kata malaikat Jibril, Iqra, baca. Kata Nabi, saya tidak pandai baca. Rawali dipecek nak. Di apa ini? Dikuat. Dirangkul, dipeluknya kuat. Sesak dari Nabi, lepaskan lagi, suruh baca. Saya nggak pandai baca, kata Nabi Muhammad. Lalu dipeluk lagi, erat kali, baru dilepaskan. Lalu kemudian malaikat Jibril pun membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Barulah diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa ya? Nabi Muhammad itu awalnya sendiri, lalu kemudian sebelumnya pun ada mimpi-mimpi datang, mimpi-mimpi benar. Bahwa ada fajar menyingsing dalam mimpi Nabi itu benar ya. Nggak ada pula buat-buat, nggak ada mimpi kayak kita itu, mimpi bohongan. Nabi begitu mimpi ada langsung. Banyak keajaiban-keajaiban sebelumnya. Lalu kemudian menyerahkan ayat itu pun harus dipencet dulu, sampai sesak jalan Nabi. Kenapa seperti itu? Ternyata Allah menginginkan agar pikiran Nabi Muhammad itu, hati Nabi Muhammad itu dalam keadaan bersih, kosong. Barulah masuk ayat. Tidak serta-merta dalam keadaan berpikir begini-begini, lalu kemudian datang ayat. Ya, bisa pula kosong rupanya Ustaz. Bukan kosong, nggak ada, tapi dibersihkan. Terasanya sama kita itu, bahwa kita pun gitu. Kalau dalam keadaan banyak masalah, banyak musibah, bersih hati kita, betul? Kalau ada masalah, menangis apa enggak? Menangis. Kalau ada musibah, menangis. Ada sakit, baru menangis. Waktu sehat nggak mau nangis. Waktu sakit barulah, aduh sakit aku ini ya Allah. Begitu meninggal, yang dia sayangi, barulah menangis tuh. Kan gitu ya manusia itu. Waktu hidup suaminya, ya tak kade di dadeba. Kali para konen, setelah aku kawin mbak konen nih, enggak mau telu anak nak. Udah 3 anaknya, menyesal dia bilangnya.
Berbagai macam tuh, banyak-banyak tuh. Suami juga gitu, waktu hidup istrinya, wah, benci kali dia sama istrinya. Nggak pernah menegur pun, bilangnya. Tapi begitu kata apa itu? Kalau syairnya Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Orang ini kecelot, bahu mah Allah lepa. Tadingkan kau kami. Boksi muatene, bersihlah hati itu. Ibadahlah terus itu. Sakit pun gitu. Sebelum sakit dia, wah, nggak tanggung congkaknya. Begitu sudah Allah beri penyakit, barulah lemah. Enggak rupanya aku apa-apa ini katanya. Makanya kita, Bu, Pak, kalau ada ujian dikasih Allah, bersyukur. Kalau ada Allah kasih musibah, bersyukur. Bukan lolo pula, tapi maksudnya itu ada hikmahnya. Karena kalau kita hidup ini tidak pernah didatangi musibah, nggak pernah datangi penyakit, nggak pernah ada masalah, sombong orangnya ini. Sombong. Seolah-olah dia yang paling hebat tuh. Bisnisnya terus saja berjalan, naik terus, sombong. Biasanya gitu. Karena Fir'aun tuh gitu. Fir'aun tuh dari kecil tidak pernah sakit. Tiap kali berantem menang. Ingin jadi raja ya jadi raja. Siapa mau dibunuhnya, dibunuhnya. Nggak pernah demam. Akhirnya apa yang terjadi sama Fir'aun? Mengakulah dia sebagai Tuhan. Dia menghina Tuhan bilangnya. Akhirnya datang Allah tenggelamkan di Laut Merah. Makanya Bapak Ibu, kita semuanya kalau pernah sakit, kalau pernah datang ujian, itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersih hati kita itu. Begitu datang musibah itu, apalagi orang yang kita cintai, wah, menjerit-jerit kadang ibu-ibu itu kan. Bapak-bapak juga kadang-kadang gitu. Orang yang dicintainya meninggal dunia, entah anak yang paling kita sayangi, lalu kemudian meninggal, nangis terseduh-seduh. Padahal itu ada hikmah yang diberikan oleh Allah supaya kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa itu aja dulu pertemuan kita. Yang penting kita tahu bahwa hikmah diturunkannya ayat Al-Quran itu sebelumnya Nabi itu digembleng. Kalau tak digembleng tak jadi. Kita pun gini nih, kalau nggak digembleng-gembleng kita ini nggak jadi-jadi kita. Tapi walaupun mungkin kita ini gemblengnya masih jauh daripada orang-orang tua kita yang lain ya, tapi sudah bersyukurlah kita. Mau juga kita hadir ke masjid, mengikuti pengajian dan sebagainya. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah akhir perkataan daripada perkataan kami di menjelang sakaratul maut kami, perkataan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Ahyina 'alaiha ya hayyun, hidupkan kami dengannya ya Allah. Wa amitsna 'alaiha ya mumit, matikan kami dengan kalimat itu ya Allah. Wa ba'asna biha min quburina ya ba'is, bangkitkan kami ya Allah dari kubur kami ya Allah dengan kalimat itu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqasirana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, walhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya. Mas. Mas. Udah. Iya. Saya duluan bang, ada lagi acara nih. Alhamdulillah.